Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ke-10 tulah. Tetapi khusus malam hari ini kita hanya membahas 3 tulah yang terdapat di Keluaran 8. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, rasakan hadirat-Nya, minta urapan Tuhan, minta lawatan Tuhan terhadap setiap Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, supaya firman ini boleh menjadi rema bagi hidup kita dan kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari kita sembah Tuhan. Korea wata shanda karawata sikika. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima sembah hormat kami selamanya. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata karawata shikika. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
shanda karawata sikeka. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, namamu indah Yesus. Haleluya. Kuriawata karawata sikeka. Kami sembah Engkau. Kuriawata shanda karawata sikeka karyawata sikeka karyawata shanda. Kuriawata karawata sikeka. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab kau Yes, besar, Jesus. perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berbicaralah. Berbicaralah pada malam hari ini Tuhan, dalam Bible Study online CK7 ini Tuhan, kepada setiap umat-Mu, kepada setiap jemaat-Mu.
Kami yang begitu rindu, kami yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Bahkan kami gak mau cuman belajar, tapi kami mau menghidupi firman Tuhan ini. Supaya iman kami bertumbuh, hidup kami diubahkan, dan kami boleh memiliki karakter-karakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Hamba berdoa. Jadikan mereka semua Tuhan. Tanah hati yang subur. Yang siap ditanami dengan benih-benih firman-Mu. Supaya benih itu boleh tertanam, berakar, dan berbuah lebat. Itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan. Engkau urapi hamba Tuhan. Dengan segala keterbatasan hamba. Engkau tahu Tuhan. Kekurangan kemampuan hamba. Tetapi hamba percaya. Melalui urapan-Mu. Hamba dimampukan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semuanya yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dan belajar mengenai apa yang menjadi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Keluaran 8. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tulah yang pertama, ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun, kepada bangsa Israel, mulai dari Keluaran 7 sampai Keluaran 12. Hari ini kita akan mengupas khusus dalam Keluaran 8 mengenai 3 tulah dari ke-10 tulah. Nah, kalau yang kemarin adalah air menjadi darah dan menewaskan ikan-ikan semuanya dan semua kehidupan yang di dalam air yang ada di Sungai Nil, maka hari ini kita akan membahas tulah kedua, yaitu nyamuk, katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, dan tulah keempat lalat pikat. Saya pelajari ada beberapa keunikan dari setiap tulah. Dan ada yang diberitakan terlebih dahulu dan ada tulah-tulah yang langsung terjadi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, khususnya kepada Firaun. Mari kita bahas satu persatu ketiga tulah ini. Dimulai dari tulah kedua, yaitu katak. Di Keluaran 8 ayat 1 saya akan bacakan dengan perlahan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ayat 3 dikatakan, katak-katak akan mengeriap dalam Sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Ayat 4 mengatakan bahwa katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, dan segala pegawaimu. Kalau kita bahas dalam Keluaran 8 tulah kedua yaitu katak. Pada tulah kedua, Tuhan berfirman terlebih dahulu kepada Musa supaya diberitahukan kepada Firaun bahwa akan adanya katak-katak yang memenuhi seluruh negeri Mesir.
Kenapa hal itu terjadi? Karena Firaun telah menolak untuk melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Harun melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas negerinya. Dan bermuncullah katak-katak dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari dalam sungai Nil dan akhirnya memenuhi negeri Mesir. Saya bayangin itu sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bayangin ada katak-katak 2, 3, 4 aja masuk ke dalam rumah kita. Aduh, jijiknya luar biasa. Apalagi kalau ini masuk menyerang ya. Bukan cuma masuk biasa tapi menyerang begitu banyaknya, luar biasa. Sampai ke kamar tidur, sampai ke atas ranjang, sampai di tempat adonan pembakaran roti kita. Dan bahkan dia itu naik ke atas tubuh kita. Penuh dengan katak. Ahli-ahli sihir Firaun pun juga dapat membuat hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Akan tetapi, tulah ini berhenti setelah Musa meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak ini. Permintaan ini kenapa Musa lakukan? Karena Firaun minta dengan janji bahwa ia akan melepaskan orang Israel. Sehingga Tuhan mengabulkan. Namun, kendati katak-katak itu mati, bangkai katak-katak itu lenyap dan hilang dari muka negeri Mesir, dan dikumpulkan orang, bangkai-bangkai itu bertumpuk-tumpuk sehingga Mesir itu waktu itu bau busuknya luar biasa. Akan tetapi perhatikan di ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan. Kelegaan kenapa? Karena katak-katak itu sudah mati, sudah lenyap. Firaun minta ke Musa, Musa minta kepada Tuhan sehingga Tuhan matiin semuanya katak-katak. Akan tetapi di ayat 15 dilanjutkan. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan masih mengeraskan hati Firaun. Meskipun Firaun udah bilang, iya saya akan melepaskan bangsa Israel untuk keluar, untuk beribadah kepada Tuhannya. Akan tetapi, dia lalai menepati janjinya. Dia karena udah merasa lega, dia tetap mengeraskan hatinya. Bahwa dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan telah firmankan melalui Musa dan Harun. Sehingga terjadilah tulah ketiga, yaitu nyamuk. Mari kita baca sama-sama. Di perikop ini gak terlalu panjang, hanya dari ayat 16 sampai ayat 19. Mari kita baca tuntaskan, karena ada beberapa hal yang menarik di sini. Di ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ayat 19 sangat menarik. Lalu berkatalah para ahli itu, yaitu ahli-ahli sihir kepada Firaun, inilah tangan Allah. Garis bawahi bahwa ahli sihir itu mengatakan ini adalah tangan Allah itu sendiri. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Bapak Ibu bayangkan bahwa Mesir itu adalah bangsa tanah yang penuh dengan debu. Pada saat Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa disuruh katakan kepada Harun, pukulkanlah tongkatmu itu ke debu tanah. Dan debu itu akan menjadi nyamuk. Betapa banyaknya nyamuk yang akan berterbangan memenuhi seluruh negeri itu. Tuhan memberikan tulah ini tanpa peringatan terlebih dahulu. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu sebagai hukuman atau teguran yang sangat keras kepada Firaun. Telah lalai menepati janjinya kepada tulah yang kedua, yaitu katak. Pada saat Firaun bilang, minta Tuhan untuk menghentikan tulah kedua, tulah katak itu. Lalu dia janji akan melepaskan bangsa Israel. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Sehingga terjadilah tulah ketiga tanpa peringatan terlebih dahulu. Ahli-ahli sihir, Firaun juga mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memperingati Firaun bahwa tidak ada kuasa yang lebih hebat yang dapat menyamai kekuasaan dari Tuhan Allah kita. Sekalipun dengan sihir dan mantra-mantra. Dan bahkan yang tadi saya garis bawahi, ahli-ahli sihir itu pun menyatakan kepada Firaun bahwa ini tangan Allah. Namun Firaun tetap berkeras hati dan selanjutnya tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana tulah itu berhenti atau apakah tulah itu masih berlanjut. Tetapi kita masuk ke dalam tulah keempat, yaitu lalat pikat. Saya akan bacakan sedikit dari perikop lalat pikat ini. Di ayat 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, dan besok tanda mujizat itu akan terjadi. Sangat menarik bahwa tulah keempat lalat pikat itu muncul hanya diperuntukkan bagi orang Mesir. Khusus di tanah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal, tidak terdapat tulah tersebut. Tidak ada lalat pikat. Mereka nggak kena tulah itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Tuhan mau mengadakan perbedaan antara umat Tuhan dan bangsa yang lain. Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Karena kita belajar sebelumnya, Tuhan bilang bahwa bangsa Israel adalah anaknya, anak Tuhan yang sulung. Sehingga Tuhan mengkhususkan tanah Goshen, tempat
di mana bangsa Israel itu tinggal. Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar tulah ini terjadi. Tetapi tidak diketahui apa yang dilakukan oleh lalat-lalat ini. Apakah dia cuma terbang, hinggap, dan saya percaya kalau seandainya ada lalat di rumah kita, hinggap di setiap tempat kita, pertama kita merasa sangat terganggu. Dan yang kedua, kita merasa menderita banget kan. Ada banyak begitu binatang-binatang insek di sekeliling kita. Kita bahkan kalau seandainya diserbu sama tawon aja heboh gitu ya. Apalagi kalau seluruh bangsa itu penuh dengan lalat pikat. Pasti bangsa Israel itu sangat menderita. Tulah ini dimaksudkan untuk mempermalukan orang-orang Mesir dengan dewanya sendiri. Karena ternyata dewa lalat atau yang disebut Beelzebul itu adalah salah satu dewa yang dipuja oleh bangsa Israel. Dewa lalat itu sering juga dianggap sebagai dewa kesuburan atau dewa kelimpahan. Sehingga Tuhan sengaja memakai lalat itu untuk menyerang bangsa Mesir dengan kehadirannya yang sangat mengganggu itu tersebut. Tuhan memakai simbol dewa orang Mesir itu untuk menyiksa orang Mesir. Tuhan hendak menyatakan kepada mereka bahwa tidak dapat bergantung kepada dewa-dewa mereka. Dan dewa-dewa itu tidak dapat menyelamatkan diri dari tulah Tuhan. Tuhan berhenti dengan tulah tersebut karena Firaun minta lagi kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut. Dengan jaminan bangsa Israel boleh keluar, pergi ke padang gurun yang 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Musa minta kepada Tuhan untuk menghentikan, dan Tuhan Allah mengabulkan, menghentikan tulah tersebut. Akan tetapi, lihat apa yang terjadi lagi. Firaun melanggar janjinya. Di sini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa hal yang penting. Tuhan yang bisa mengeraskan hati. Akan tetapi Tuhan juga yang bisa melembutkan hati. Semuanya adalah dalam kendalinya Tuhan. Kalau seandainya saat ini kita masih berdoa, kita masih bergumul untuk orang yang kita kasihi, atau ada orang-orang di sekeliling kita yang masih mengeraskan hati, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, orang itu bisa melembutkan hatinya. No. Akan tetapi itu semuanya karena Tuhan. Bagian kita hanya berdoa. Minta belas kasihan Tuhan turun atas orang itu sehingga Tuhan bisa melembutkan hatinya. Sama seperti Tuhan loh yang mengeraskan hati Firaun. Dan Tuhan sendiri juga yang akan melembutkan hatinya. Atau mungkin juga ada di antara kita, mungkin termasuk saya, yang sampai saat ini masih mengeraskan hati kita. Apapun yang sedang kita keraskan hati kita, mungkin dalam hal mengampuni, mungkin di dalam hal mengasihi, atau mungkin dalam hal-hal yang lain. Kalau seandainya kita ini adalah orangnya yang sama seperti Firaun, yang begitu mengeraskan hati, dan bahkan jangan sampai kita melanggar apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini, mari kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama minta ampun sama Tuhan karena kekerasan hati kita. Tuhan mau jamah setiap kita. Jangan sampai Tuhan memberikan tulah-tulah dalam tanda kutip, yaitu proses-proses, supaya kita ini bisa melembutkan hati kita. Akan tetapi biarlah
Roh Kudus dengan lembut menjamah setiap hati dan merubah kita supaya hati kita dilembutkan. Kita mau dengar-dengeran dengan apa yang Tuhan telah firmankan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar banyak tentang tulah ini. Memang bingung belajar kenapa katak, kenapa lalat, kenapa nyamuk. Akan tetapi belajarlah satu hal. Semua ini Tuhan izinkan hanya untuk satu tujuan, yaitu membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan untuk melembutkan hati Firaun. Maukah kita melembutkan hati untuk menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Mungkin kita melalui proses yang panjang, tapi kita masih bebal hati. Kita masih gak mau berubah. Malam ini adalah waktunya. Yuk kita sama-sama. Kita sama-sama menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup ini sepenuhnya milik Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Biar Tuhan yang menjamah setiap hati pada malam hari ini. Saya berdoa semua hati jemaat yang mengikuti Bible Study Online CK7 dilawat oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan, dan kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Koryawata shanda karawata sikeka karyawata sikeka. Koryawata shanda karawata sikeka. Hadirat-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Urapan-Mu Yesus. Ubah setiap kami Tuhan. Lembutkan setiap hati yang keras. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Koryawata karawata 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 sikika. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikika. Koryawata shanda karawata sikika. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan di setiap rumah-rumah. Koryawata shanda karawata sikika. Di setiap hati kami Tuhan. Kami mau membuka Tuhan dengan lebar-lebar. Supaya Roh Kudus-Mu menjamah kami, menuntun kami, mengurapi kami. Koryawata shanda karawata sikeka, ampuni kami Tuhan kalau sampai saat ini kami masih mengeraskan hati. Mengeraskan hati terhadap sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati-Mu Tuhan. Kalau kami mengeraskan hati kami dalam hal mengampuni Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, supaya kami bisa melepaskan pengampunan. Koryawata shanda karawata sekeka. Roh Kudus, Engkau hadir. Engkau hadir. Kalau ada yang mengeraskan hati dalam hal mengasihi, lembutkan hati. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa melakukan kasih itu. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Ajar kami Tuhan. Supaya kami dapat mengasihi tanpa pamrih. Tanpa syarat Tuhan. Koryawata shanda karawata sekeka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Mereka dalam keadaan apapun pada malam hari ini Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang mengalami masalah dalam ekonomi Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan Engkau lembutkan hati mereka. Setiap hati yang keras Tuhan Engkau jamah. In the name of Jesus, pada malam hari ini terjadi terobosan-terobosan di dalam rumah tangga. Hati suami dipulihkan. Hati-hati istri dipulihkan. Hati-hati anak yang mungkin sudah pahit kecewa dengan orang tuanya, Engkau pulihkan. Kasih-Mu melingkupi. Kasih-Mu melingkupi setiap rumah tangga, setiap jemaat-Mu yang ada.
sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Pakai arti ketiga tulah ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan khusus-Mu terhadap kami semua. Kami mau belajar dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi kami, berkati kami, pulihkan keadaan kami, dan jawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat dan sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.